Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk manifestasi penghambaan kita kepada Sang Pencipta. Kemudian salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi patrot gerakan kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, manusia padang pasir yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan membentangkan permadani keislaman. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya atas nama Ainun Mutmainnah dari Departemen Media dan Komunikasi untuk membawakan sebuah kultum yang berjudul Milenial Berintelektual Beradab Bukan Biadab. Milenial sering kita sandingkan dengan kata pemuda di zaman sekarang atau pemuda di era 4.0 ini, di mana teknologi semakin canggih. Kemajuan di bidang teknologi ini sangat berpengaruh besar pada peradaban satu bangsa. Setiap dimensi kehidupan manusia bergantung pada teknologi. Hal ini tentunya berdampak negatif dan juga positif, terutama pada perilaku para pemudanya. Pemuda milenial yang kemudian diharapkan dapat berintelektual sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan syuzu fansyuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Sesungguhnya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan hadis Rasulullah dikatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, di sini kita bisa lihat keutamaan orang-orang yang berilmu, atau dalam pembahasan kita kali ini yaitu orang-orang yang berintelektual. Intelektual yang kita maksud dalam pembahasan kali ini yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu, kemudian mereka amalkan dalam kehidupannya sehari-hari atau dalam lingkungannya. Selanjutnya kita kaitkan dengan konteks pemuda milenial di era 4.0 ini, di mana pengaruh teknologi yang dapat menguntungkan akan tetapi dapat juga menjerumuskan generasi muda ke jurang kehinaan. Teknologi sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ataupun pemuda di zaman sekarang itu tergantung dari bagaimana kita menggunakan dan mengelolanya. Ketika kita mampu mengelola dan menggunakan sosial media dengan baik dan benar, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Karena sosial media itu sangat memudahkan dalam melakukan sehari-hari, dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti ketika ingin mencari ilmu, ingin mencari informasi, maka ini sangat berguna. Akan tetapi sebaliknya, ada begitu banyak orang-orang yang merugi menggunakan sosial media. Seperti contohnya, mereka berjam-jam menghabiskan waktu dengan bermain gadget, bermain sosial media, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian mereka lupa akan tujuan penciptaannya ke muka bumi. Mereka sampai lupa waktu, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun.
yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Perilaku-perilaku pemuda di zaman sekarang juga sangat banyak menduplikat perilaku-perilaku pada zaman kebiadaban. Contohnya saja, kasus pembulian beberapa waktu yang lalu, di mana seorang anak kecil penjual jalan kote dibully oleh sekelompok orang. Tentunya ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Hal ini terjadi karena kurangnya kepekaan sosial, kurangnya kesadaran, dan kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para pemuda di zaman sekarang. Krisis moral yang terjadi dikarenakan tidak lain dan tidak bukan, penyebabnya adalah apatisnya para pemuda. Olehnya itu, saya mengajak kepada teman-teman, kita sebagai pemuda harus sadar akan pentingnya meningkatkan ilmu, meningkatkan kualitas diri kita, serta meningkatkan kesadaran atau kepekaan sosial. Tentunya dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenar-benar takwa kepada Allah. Baik teman-teman, saya kira itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.